Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratihil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati jannatihi daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin wa usalli wa usallimu ala khairi khalqillah fil awwalin wal akhirin Muhammad bin Abdillah asal bil muhtadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu anfusahum liyadkhulu fi zumratil muflihin fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Amma ba'd, jamaah Masjid Baitul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, itu kalimat utama yang wajib terlontar dari lisan seorang hamba atas kenikmatan yang Allah limpah curahkan kepada kita, sehingga kita semua bisa dihadirkan di majlis yang mulia, di majlis di mana Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan kenikmatan surga, di mana Allah gambarkan ini sebagai raudhatul min riyadil jinan, taman dari taman-taman surga. Maka kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk melewatinya, untuk diam di dalamnya, untuk banyak mengingat Allah. Maka dikatakan dalam hadis, wa majtama'a jama'atan fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa hafat bihimul malaikah wa syathumur rahmah. Dikatakan dalam hadis tersebut bahwasanya wa majtama'a jama'atan fi baitin min buyutillah, apabila ada sebuah kaum, sebuah jamaah yang mereka itu hadir dari satu rumah, dari rumah-rumahnya Allah. Ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Baitullah dan ini Baitul Jannah insyaallah. Yang ini menjadi salah satu asbab kebaikan bagi orang-orang yang telah membangunnya atas nama Allah. Maka mereka itu yatluna kitaballah. Mereka bertilawah, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka itu tadarus. Mereka itu mentadaburi, mereka itu mencerna, mereka itu menelaah apa yang Allah sampaikan lewat ayat-ayat tersebut. Illa itu adalah Allah itu pasti apa? Nazzalat alaihimus sakinah. Allah akan berikan kepada kita as-sakinah. As-sakinah itu dari kata-kata as-sikin. Sikin kalau dalam arti itu adalah sebenarnya seperti pisau. Jadi pisau itu yang menyembelih hawa nafsu seseorang. Maka dinamakan sakinah. Sakinah itu muncul terminologinya sering ketika menikahkan as-sakinah mawadah warahmah. Sakinah di situ kalau kita lihat dari turunan atau derivasi bahasa Arab, artinya adalah ketika hawa nafsunya kemudian disembelih. Sakinah asal katanya. Maka sakinah tersebut akan muncul kepada hamba-hamba Allah yang mereka itu ada di dalam rumahnya Allah untuk yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Maka itu janji Allah. Maka untuk panjenengan semuanya, kalau masih belum merasakan ketenangan ketika hadir di masjidnya Allah, berarti ada yang salah dengan hati kita. Karena kalau Rasulullah SAW itu hendak beristirahat, maka beliau berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi istirahatnya Rasul itu dengan sholat. Kalau kita istirahat dengan tidur, istirahat dengan leyeh-leyeh, selonjor, seperti itu mungkin nggih. Tapi bagi Rasulullah SAW, arihna bis shalah, ya Bilal. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Maka sholat, ketika sholat tersebut itu dengan khusyuk, dengan khudu, dengan betul-betul mengingat apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Haknya kita itu adalah menerima ketenangan, kewajiban kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka takbiratul ihram itu adalah tempat di mana kita sebenarnya istirahat dari segala macam kepenatan dunia yang ada. Maka nazalat alaihimus sakinah wa hafat bihimul malaikah. Malaikat itu membentangkan sayapnya untuk panjenengan semuanya beristighfar. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Jadi ya Allah, semoga kau berikan ampunan kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW.
Maka malaikatnya terus itu akan berkata seperti itu sampai panjenengan meninggalkan majelis ini. Jadi kalau ada seseorang sholat maghrib disambung sholat isya, panjenengan kemudian duduk berzikir di sini, malaikat itu tidak akan berhenti. Bahkan makhluk Allah yang lainnya itu akan bertasbih untuk kita, bertakbir untuk kita, beristighfar untuk kita. Bahkan makhluk-makhluk yang ada di dalam laut-laut sana itu akan beristighfar untuk kita semuanya, mohonkan ampun untuk kita semuanya. Maka berbahagialah ketika ada orang-orang yang dimudahkan melangkahkan kakinya ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu langkahnya itu adalah mengangkat dia ke derajat makomnya orang-orang yang diberi oleh Allah itu janji berupa surga, langkah berikutnya dia akan dihindarkan dari api neraka. Langkah yang pertama adalah kebaikan, langkah yang kedua akan menghindarkan dia dari segala macam kesalahan. Maka ini menjadi salah satu janji Allah kepada kita semuanya, malaikat wahafat bihimul malaikah wa humur rahmah. Maka rahmat Allah itu akan senantiasa hadir bagi kita, orang-orang yang menghidupkan keseharian itu dengan melangkahkan kaki kita ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa menjadi salah satu motivasi besar. Seandainya manusia paham kapan dia meninggal, saya yakin masjid ini tuh pasti akan ramai. Orang itu tidak akan tenang hidup di rumah karena dia paham, oh besok saya mau meninggal, oh besok hari Minggu saya mau meninggal, oh 1 bulan lagi. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang divonis oleh seorang dokter. Anda umurnya itu nggak lebih dari 6 bulan. Karena ada yang seperti itu. Walaupun itu nggak diperbolehkan karena Allah itu yang punya umur. Seorang dokter hanya menegakkan diagnosis saja dan hanya memperkirakan, mengestimasi, sama seperti perkiraan cuaca saja. Jadi itu hanya sebagai ikhtiar yang sifatnya zuhir, sedangkan ketentuan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk itu pasti yang bernyawa pasti akan mati. Tapi kematiannya kapan? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Maka kita semuanya wajib untuk mengucap rasa syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin bil lisan, dengan qalb kita, hati kita, dan juga dengan perbuatan. Lisan dengan hamdalah, hati kita meyakini bahwasanya setiap nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan perbuatan, kalau panjenengan semua adalah orang yang betul-betul pandai bersyukur kepada Allah, inilah saatnya, inilah tempatnya kita sujud, kita ruku. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Tuflihun, orang yang falah, orang yang menang adalah ketika dia irka'u, ruku, wasjudu, sujud, wa'budu rabbakum, dan dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-falah, tuflihun di sini adalah mereka orang-orang yang dijanjikan surga. Falah itu adalah tujuan seorang mukmin, kemenangan. Kemenangan itu di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan di dunia. Kenapa? Dalam surat Al-Hadid ayat sebutkan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah." Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya sebatas apa? Permainan, senda gurau semata. Dan sesungguhnya kehidupan itu adalah di akhirat. Dan kita ka'annahum yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Orang-orang nanti ketika mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, mereka itulah akan mengira bahwasanya ketika hidup di dunia itu seperti mereka hidup di waktu pagi, wafat di waktu sore. Akan kembali, tidak lebih daripada itu. Maka sungguh beruntung mereka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Washkuruli, dan engkau bersyukur kepadaku. Wala takfurun, tidak boleh kita ingkar terhadap apa yang menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah, ulang-ulang itu tahadduts bi nikmat. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Rabbmu maka banyaklah kau menyebutnya, sebagai bentuk ekspresi kita sebagai seorang hamba yang ingin menyatakan bahwa semua nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu rasa syukur itu sebagai representasi bentuk penghambaan kita kepada Allah. Bukankah kita semuanya adalah hamba Allah, ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sesungguhnya setiap manusia yang diberikan kehidupan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghoyah, tujuannya, li itu li ghoyah. Ada 2 li kalau dalam bahasa Arab. Lil ghoyah tadi liya'budun, yang satunya adalah mulkiyah, kekuasaan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi, kepunyaan. Kalau liya'budun artinya kita diciptakan hanya untuk beribadah. Ibadah ada 2, yang mahdhah dan ghair mahdhah. Jadi jangan menganggap bahwasanya ibadah itu hanya
Ketika kita sholat saja, ketika berbuat baik kepada tetangga, itulah ibadah. Ketika berbuat baik kepada istri, itulah ibadah. Ketika mendidik anak, itulah ibadah. Ketika tidur pun ibadah. Seandainya tidak tidur ibadah, maka akan masuk tidur tersebut sebagai perbuatan yang mubah, bahkan bisa menjadi dosa. Karena apa? Karena tadi tidur tersebut tidak kita betul-betul niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. 8 jam setiap hari, subhanallah, bukan waktu yang pendek. Oleh karena itu Allah ajarkan kepada kita bagaimana tidur dengan adab yang baik. Tentu kita bahas di lain waktu, tapi substansinya yang tidak saya sampaikan adalah bahwasanya kita sebagai seorang hamba harus pandai-pandai bersyukur. Pandai-pandai bersyukur. Kenapa? Karena Allah dalam surah Al-Mulk sebutkan, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau panjenengan lihat dalam riset-riset kedokteran, yang pertama kali aktif seorang bayi itu adalah sam'a, pendengaran. Maka seorang bayi yang diperdengarkan murotal, yang ibunya baca Al-Quran setiap hari, insya Allah akan lebih mudah ketika dia dilahirkan dan menghafalkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wal absoro, dan mata, wal afidah, fuad, hati kita. Maka 3 hal tersebut itu yang harus kita syukuri bersama. Allah berikan kepada kita kelengkapan. Seluruh panca indera kita lengkap, bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan saudara kita yang Allah cabut di mereka itu fuad mereka? Diberikan, mohon maaf, mungkin ketidakmampuan untuk mencerna, akalnya tidak berjalan dengan baik, ataupun Allah cabut penglihatannya, ataupun Allah cabut pendengarannya. Maksudnya Allah dengan segala apa yang Allah tetapkan untuk setiap hambanya, maka Allah maha adil, insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kita, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah terlimpah kepada seluruh umat yang istiqamah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, insyaallah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tadi prolog yang kami sampaikan kepada panjenengan semuanya, supaya kita bisa betul-betul maknai kehidupan dengan baik sebagai seorang hamba. Jangan sampai kemudian kita itu menjadi haba'an mantsura, debu yang bertebangan. Tidak memiliki satu nilai dalam kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Panjenengan ini adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Kenapa? Amanu, beriman kepada Allah, pasti akan diikuti dengan wa amilus solihat. Bohong kalau orang mengatakan saya beriman kepada Allah kok enggak sholat, itu bohong. Berarti sesuatu yang dia ingkari. Karena apa? Dia beriman kepada Allah. Amal soleh itu adalah bentuk dari ungkapan sejati zahir seorang hamba ketika dia beriman dalam hati. Maka dia sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah janjikan kepada dia apa? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Maka bagi mereka jazaohum inda rabbihim, jazaohum, balasan untuk mereka, inda rabbihim, di sisi Allah, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, jannah Aden yang di dalamnya itu mengalir sungai-sungai. Itulah keindahan. Jadi ketika Allah berbicara kepada mukhatab, kepada orang Arab pada waktu itu, keindahan bagi mereka itu adalah disandarkan kepada sesuatu yang dinamakan dengan anhar, sungai. Jadi bagi mereka keindahan itu. Kalau kita lihat surga seperti itu, tidak, surga itu tidak pernah terlintas dalam bayangan seorang hamba, hati hamba, ataupun pernah kita lihat di dunia, atau pernah terdengar dengan telinga. Dan kayak surga temenan itu berarti bukan surga. Karena surga besok bisa kita akan lihat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kalau orang sudah dimasukkan ke dalam surga, dia nggak bisa keluar dari surga. Tapi kalau orang dimasukkan dalam neraka, ada kemungkinan dia masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita mohonlah kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Jadi yang kita minta itu kita apa? Sebenarnya kita itu minta agar, kalau sebagian asatidz mengatakan yang paling utama antum itu minta agar dihindarkan dari neraka. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Itu dalam sujud kita mintalah yang banyak kepada Allah. Karena kalau kita diselamatkan dari api neraka, otomatis kita menjadi ahli surga. Kalau sudah menjadi ahli surga, maka kita tidak akan dikeluarkan selama-lamanya. Kenapa janji Allah tadi? Khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum
wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah kepada orang-orang yang khasyah, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut melanggar aturannya, takut meninggalkan apa yang menjadi perintahnya. Itu rasa takutnya. Takut terhadap nerakanya, berharap akan surganya. Bergabung dua hal itu, antara al-khauf, antara rasa takut kepada Allah, dan juga ar-raja, pengharapan kepada Allah. Sungguhnya Allah itu Ghafurur Rahim, tapi Allah juga adzabun syadid. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih luas mana? Antara ampunan Allah atau azabnya Allah? Pertanyaannya kepada jamaah. Keimbang apa enggak antara innallaha ghafurur rahim atau innallaha adzabun syadid? Syadid itu artinya adalah pedih, keras. Beda sama sadid ya, sadid. Sadid dengan syadid berbeda. Aziz dengan ajiz berbeda. Hati-hati. Aziz itu adalah gagah perkasa. Ajiz itu yang maha lemah. Ahsan, bagusnya memang ketika kita memanggil orang dengan menyadarkan, diidhofahkan kepada Allah, lengkap Abdul Aziz. Kalau Aziz itu nama Allah. Oke. Tadi pertanyaannya, lebih luas mana ampunan Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah dengan adab Allah? Luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah di hadis yang sahih, ini panjenengan mesti sering sekali mendengar. Mohon maaf, saya sudah silinder matanya, jadi kalau melihat harus. Ini dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, saya bacakan ini saja nggih. Dahulu pada masa sebelum kalian ada seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Nggih, dikatakan seperti itu. Lalu ia bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di dunia. Namun ia ditunjuki pada seorang rahib. Rahib itu ahlul ilmi atau ahlul ibadah. Rahib, ahlul ibadah ya. Lantas ia pun mendatanginya dan berkata, jika seseorang telah membunuh 99 jiwa, apakah taubatnya diterima? Ini orangnya jahat banget ini, luar biasa. Kita melihat ada orang satu jiwa saja dibunuh, rasanya sudah luar biasa jahatnya orang tersebut. Kan sekarang banyak ya, di akhir zaman kan seperti ini. Jadi orang itu kan memudahkan untuk mengambil nyawanya orang. Itu di akhir zaman. Fitnahnya salah satunya yang menjadi pertandanya. Itu salah satunya itu. Rahib pun menjawab. Abid namanya. Kalau ahlul ibadah itu abid. Dia itu hidup di biara-biara. Jadi semacam seperti sufi. Ya, sufi-sufi yang tidak mengenal dunia. Mereka berpakaian sederhana. Mereka hanya beribadah setiap hari. Dan mereka itu adalah sebenarnya kalau di masyarakat mungkin dikatakan sebagai orang-orang yang menjalani aktivitas ibadah saja, tidak yang lainnya. Orang seperti itu, kata rahib tadi disebutkan, tidak diterima taubatnya. Dia sudah membuat satu statement, pernyataan, nggak bisa itu 99 nyawa kok mau dimudahkan seperti itu, nggak ada. Lalu orang tersebut tuh marah, dia bunuh rahib tersebut. Genaplah 100 jiwa yang telah ia renggut. Kemudian ia kembali lagi tentang keberadaan orang yang paling alim. Dia cari lagi tuh orang yang paling alim di muka bumi. Ia pun ditunjuk kepada seorang yang alim, ulama, dia ahlul ilmi. Maka dia adalah orang yang paham dengan ilmu. Mungkin ibadahnya nggak sebagus rahib, tapi dia paham betul. Jadi sebenarnya kalau kita memilih ahlul ibadah atau ahlul ilmi, kita ahlul ilmi dulu. Ahlul ilmi ketika beribadah dia pastikan menggunakan dalil, akan menggunakan sandaran apa yang qala Allah wa qala Rasul. Itu pasti. Oke? Lantas ia bertanya kepada alim tersebut, jika seorang telah membunuh 100 jiwa, apakah taubatnya masih diterima? Orang alim tersebut dengan ilmu yang dia miliki, ya masih diterima. Sebenarnya dalilnya nopo? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu, tapi liman yasha, kalau Allah ingin. Kalau Allah ingin masuk ke dalam neraka, akan masuk ke neraka untuk kemudian dihisab terlebih dahulu, untuk dibakar terlebih dahulu dosanya. Atau kalau Allah ampuni, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena muncul penyesalan dalam dirinya. Laki-laki ini pun pergi ke sebuah tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Ketika sampai di tengah perjalanan, maut itu menjemputnya, belum sampai. Maut menjemputnya. Tapi dia sudah diberikan satu petunjuk oleh orang tersebut.
beranjaklah dari tempat ini ke tempat yang jauh di sana, karena di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala. Maka sembahlah Allah bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke tempatmu yang dulu ketika engkau itu berbuat aniaya, berbuat zalim, berbuat mungkar, berbuat ingkar, berbuat apa yang menjadi larangan Allah dengan bunuh orang, karena tempat tersebut adalah jelek. Nanti kita akan melihat bagaimana syarah dari hadis tersebut. Laki-laki ini pun pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Ketika sampai di tengah perjalanan, maut menjemput. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepengetahuan Allah, ada dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat ini memperebutkan orang ini. Malaikat rahmat berkata kepada orang tersebut, orang ini kepada malaikat yang lainnya, orang ini datang dalam keadaan bertaubat kepada Allah dengan menghadapkan hatinya kepada Allah. Namun malaikat itu berkata, orang ini belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Kenapa? Dia baru memulai mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum sampai ke tempatnya. Oleh Allah qadarullah wa masya'a fa'ala, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dia cabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan luasnya ampunan Allah. Maka kemudian malaikat ini yang dua yang sedang berselisih itu ditengahi oleh malaikat yang Allah utus satu malaikat lagi. Malaikat ini berkata, ukurlah jarak kedua tempat tersebut, jarak antara tempat yang jelek yang dia tinggalkan dengan tempat yang baik yang hendak dia tuju. Jika jaraknya dekat, maka ia berhak atas orang ini. Ini sudah demikian mudah, lima yasha tadi loh. Allah tuh demikian mudahnya mengampuni seseorang, lima yasha kalau Allah inginkan. 100 orang ya Pak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa apa kalau sekarang yang lebih berat daripada membunuh 100 orang? Ini nggih, kalau kita lihat. Maka kemudian mereka mengukur jaraknya itu, hasta demi hasta, depa demi depa. Diukur, akhirnya apa? Orang tersebut tuh hanya berjarak 1 jengkal saja. Dengan apa? Dengan tempat di mana dia itu hendak berhijrah, hendak bertaubat, hendak menuju ke sebuah kaum seperti kaum yang sekarang ini. Panjenengan ini, insya Allah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada orang yang, mohon maaf saudara-saudara kita yang kita harapkan kebaikan mereka, masih saat ini masih belum menunaikan ibadah sholat. Ketika waktu maghrib masuk, mereka masih asik duduk di pinggir jalan, masih asik dengan kehidupan mereka, masih asik dengan kegiatan mereka, masih ada. Sedangkan panjenengan adalah orang-orang yang irka'u wasjudu, orang yang ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut itu lebih dekat dengan Masjid Baitul Jannah, dengan tempat di mana dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Allah putuskan bahwa orang tersebut itu menjadi hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya. Ada disebutkan ada orang yang jaraknya dengan surga 1 jengkal. Sayangnya catatan amalnya di Lauhul Mahfuz itu mendahului dia, sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Ada orang yang dia dengan neraka 1 jengkal, sayangnya catatan amalnya itu, bukan sayangnya ya, syukurnya itu catatan amalnya itu sudah mendahulinya. Ini kaitan dengan takdir ya, itu mendahului, dan ternyata dia ketika belum meninggal, dia itu melakukan amalan ahli surga, atau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejengkal loh. Jadi besok mau meninggal, atau 1 menit, 2 menit mau meninggal, dia bertobat kepada Allah. Mungkin tidak? Mungkin sekali. Sangat mungkin. Jadi kalau panjenengan melihat ada orang-orang yang saat ini masih belum bertobat kepada Allah, tata hati panjenengan. Supaya apa? Tidak merasa lebih baik daripada mereka. Karena kita tidak pernah tahu apa rahasia Allah yang Allah tutupkan. Sekarang banyak Bapak di barat, orang-orang yang masuk ke dalam Islam, berbondong-bondong mereka, yang tadinya tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itu mengalami akselerasi dalam ibadah mereka. Bahkan saya dapati beberapa kisah, mereka itu lebih cepat dalam menghafal Al-Quran karena mereka menggunakan akal mereka dalam memahami hakikat penciptaan alam semesta. Sedang kita dari mulai lahir sudah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala Islam, tapi sayangnya akselerasi kita tidak seperti mereka yang mencari Islam. Maka ini menjadi salah satu tadzkir bagi kita semuanya, supaya apa? Supaya kita semuanya bermuhasabah. Agar apa? Agar kemudian kita umurnya berapa? Kita malu nggak ya kalau nggak bisa menghafalkan Quran? Kita malu nggak ya kalau kita bisa sholat tahajud ini? Saya berbicara dengan panjenengan yang sudah istiqomah 5 waktunya loh. Saya tidak berbicara dengan orang-orang yang belum sholat 5 waktu.
Untuk panjenengan yang sudah 5 waktu sholatnya, maka panjenengan harus beranjak ke sholat-sholat nawafil, sholat-sholat nafilah. Panjenengan juga beranjak kepada ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Seharusnya Al-Quran itu yang paling utama kalau menurut kami pribadi. Maka jangan sampai meninggal kecuali dalam dada kita sudah ada Al-Quran kita hafalkan. Tapi saya sudah hafal Al-Ikhlas gitu. Dari dulu sudah hafal Al-Ikhlas, yang lainnya tentu saja gitu. Maka itu kita fokus bagaimana caranya supaya kita itu betul-betul menjadi ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Quran, itu ahlullah. Maka kalaupun kita tidak, kita harapkan putra-putri kita juga bisa menjadi penghafalnya. Abu Bakar menghafalkan Al-Quran umur 40 tahun karena beliau usianya sama dengan Rasulullah. 40 tahun baru menghafal Quran, Abu Bakar As-Siddiq. Umar Ibn Khattab umurnya berjarak sekitar 5 tahun dengan Rasulullah SAW. Sama umurnya, udah 30 tahun ke atas semuanya. Nggak ada yang dinamakan berapologi, mencari alasan untuk tidak menghafalkan Al-Quran. Maka salah satu pesan dari para asatid, barang siapa mereka orang-orang yang tidak ingin diazab kubur, bahasanya sebenarnya dibaca, tapi ahsan, bagus ketika dihafalkan. Yaitu apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu salah satunya Bapak. Silahkan kita jadikan ini sebagai salah satu asbab kita untuk mencari kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Pertama, ini mengenai faidah. Faidahnya itu adalah dari hadis tadi disebutkan ya, 100 orang dia membunuh 100 orang nih. Luar biasa dosanya. Nah, sekarang ada itu anak yang bunuh orang tua. Dosa tersebut membuat orang tersebut itu dikeluarkan dari Islam apa enggak? Ada anak bunuh orang tua, itu termasuk dosa kecil, dosa besar yang mengeluarkan dia dari Islam. Pilihannya 3. Anak bunuh orang tua, keluar dari nggak dari Islam? Belum keluar. Mengapa Bapak? Nah itu. Ada waktu di mana dia sebenarnya bisa bertaubat. Kita kan tidak pernah paham ya, dinamakan pendidikan. Apakah orang tua salah dalam mendidik anak tersebut? Apakah sudah menunaikan hak anak tersebut? Dan ketika pun nanti anak tersebut secara kontemplatif, dia bermuhasabah dan dia kemudian di penjara itu dia bisa bertaubat, maka sungguh besok kelak anak dan bapak tersebut akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masih ada kesempatan, kecuali nopo? Dosa syirik. Tidak ada kesempatan sama sekali. Kalau kita menganggap Allah itu ada tandingannya, kita tuh minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berhati-hati nggih, itu sesuatu yang harus kita kembalikan kepada diri kita. Jangan untuk menuding orang, nggak boleh. Hati-hati antara hukum, hati-hati nggih, hukum dengan sikap hukum berbeda. Kita paham orang tersebut itu melakukan suatu aktivitas yang menurut dalil itu syirik. Tapi menuduh orang tersebut syirik nggak boleh. Karena harus ditegakkan oleh seorang ulama. Bukan orang awam seperti kita, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu untuk kita. Oh, ini perbuatan yang saya harus menghindari. Jadi antara hukum dengan sikap hukum berbeda. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat mengenai khamr itu tadarruj, berangsur-angsur. Sampai kemudian di ayat yang terakhir, innamal khamru wal maisiru wal ansubu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Di ayat-ayat awal itu dikatakan bahwasanya khamr itu ada manfaatnya, ada madaratnya. Yang kedua, madaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Setelah itu apalagi? Janganlah la taqrabus shalah wa antum sukara. Dan janganlah kamu mendekati salat ketika sedang dalam keadaan mabuk. Itu setelah itu baru pengharaman, tahrim secara total. Para sahabat kemudian membuang seluruh arak yang mereka miliki di rumah-rumah mereka itu ke jalan-jalan di Madinah. Sampai kemudian jalan Madinah tersebut itu menjadi banjir dengan khamr. Nah, inilah yang menjadi istidlal, dalil di mana kemudian dikatakan alkohol itu tidak najis. Seandainya najis apa? Akan dikubur oleh para sahabat. Itu salah satu istidlal atau pendalilan mengenai orang-orang yang punya pendapat alkohol itu tidak najis. Sebagian mengatakan najis, Pak. Wallahu a'lam bishawab, nggih. Jadi ada dalilnya. Jadi kita berhati-hati ketika mengatakan
Bahasa yang paling mudah, saya belum menemukan dalilnya, saya belum mendapatkan dalilnya. Alih-alih kita mengatakan sesuatu yang kontraproduktif, seolah-olah kita orang yang paling paham dengan agama. Hati-hati nggih, karena ulama itu berhati-hati ketika membuat satu hukum, kaidahnya. Maka ini menjadi penting untuk kami sampaikan. Yang pertama mengenai hadis yang tadi adalah mengenai luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasul bersabda, Allah berfirman, dikatakan, qala Allahu ya ibna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan berharap kepadaku, maka pasti aku akan ampuni dosamu tanpa aku peduli. Wa ubali, dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak Adam, seandainya dosamu bumbung sampai ke langit tinggi, tentu akan aku ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan penuh dosa, sepenuh bumi, dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun padaku, kata Allah Subhanahu wa taala, tentu akan aku mendatangimu dengan ampunan yang sepenuh bumi pula. Ini janji Allah Subhanahu wa taala mengenai luasnya ampunan Allah. Apapun dosa panjenengan di masa lalu, kalau panjenengan kemudian berazam, betul-betul punya komitmen untuk bersungguh-sungguh meninggalkan perbuatan tersebut, misalnya dulu pernah meninggalkan sholatnya masih bolong-bolong misalnya dulu, atau berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, tutup aib tersebut, tapi kita beristighfar, semoga Allah ampuni. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan 100 orang tadi yang dibunuh masih membuka nih Pak, membuka ruang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali syirik. Jadi itu yang pertama adalah mengenai luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka bagi seorang hamba yang banyak dosanya, tugasnya satu. Bagi seorang hamba yang banyak dosanya, banyak berharap kepada Allah. Allah itu Ghafurur Rahim. Tapi kalau panjenengan sudah banyak ibadahnya, banyak takut, ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat-sahabat seperti itu. Umar itu paling takut. Umar itu di matanya itu ada seperti walau alam bisawab itu. Seperti jalur air di sungai. Saking beliau itu kalau malam itu beliau itu menangis. Beliau itu selalu tanya kepada sahabatnya Hudzaifah ibnu Yaman, wahai Hudzaifah, apakah saya termasuk golongan orang munafik? Umar ibnul Khattab takut seandainya dia itu menjadi orang munafik. Subhanallah. Itulah hati yang bersih, Bapak. Hati yang bersih adalah ketika dia itu senantiasa sibuk dengan dirinya sendiri, bukan sibuk dengan aibnya orang, atau sibuk menuduh kepada orang, atau sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang. Umar yang mubasyiruna fil jannah, yang dia itu sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk as-sabiqunal awalun. Itu saja subhanallah kalau mau baca sirah, bagaimana sikap para sahabat terhadap diri mereka sendiri. Mereka sibuk dengan diri mereka. Maka Allah itu Maha Pengampun gitu Pak. Dalam hati kita camkan itu. Nah, kita mengambil satu posisi di mana kita yakin bahwasanya Allah itu pasti akan mengampuni dosa kita. Maka anna inda dhanni abdi bi. Saya sesuai persangkaan hambaku. Maka katakan Rasulullah SAW, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah. Itu jadi itu kuncinya kalau menurut saya, supaya kita makin yakin saya punya dosa banyak, saya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah Allah itu akan mengampuni setiap dosa meskipun dosa besar, selama dia ada keinginan atau mau untuk bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bagaimana kalau saya terjatuh pada dosa yang sama? Panjenengan punya keinginan yang kuat, tekad. Nanti kalau terjatuh lagi, pokoknya punya tekad yang kuat, setelah itu tinggalkan tempat di mana panjenengan sering terjatuh itu. Seperti tadi itu kan disuruh untuk apa? Hijrah ke tempat di mana orang-orang itu beribadah kepada Allah, jauh di tempat di mana kamu berbuat dosa. Kan seperti itu. Maka kalau tempat tersebut itu lingkungan bi'ahnya, orang-orang di sekelilingnya ada orang-orang yang buruk, maka kemungkinan besar dia akan terjatuh di lubang yang sama. Maka caranya gimana? Wong kang soleh kumpulono. Bahasanya kan seperti itu. Tombol hati kan itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah obat hati kita. Maka kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena apa? Orang yang soleh itu seperti penjual minyak wangi. Maka baunya itu rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, tentu saja baunya enak. Ya kan kita kalau panjenengan itu adalah orang yang suka dengan minyak wangi, sholat aja bareng dengan beliau, mesti kita akan terkena minyak wanginya.
Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang suka bermain dengan api, maka kan menjadi bolong-bolong itu, menjadi berlubang pakaian kita. Maka itu menjadi tema sangat penting untuk kami sampaikan kepada panjenengan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mengampuni setiap dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil cara mengampuninya seperti apa? Dengan dosa kecil seperti apa? Dengan cara beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nggih, faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan istighfar Allah itu pasti akan menurunkan hujan. Jadi sebenarnya hujan tersebut tertahan itu karena banyaknya dosa. Salah satunya sebab. Kalau kita tentu tidak dalam perspektif sains ya. Kalau sains kan mungkin karena ada fenomena El Nino dengan berbagai macam, itu sebenarnya min kasabat aidinas. Munculnya hal seperti ini kan tangan-tangan manusia yang banyak berpengaruh. Kenapa dulu nggak seperti ini? Setelah munculnya banyak hal-hal yang itu hasil dari perbuatan manusia, kok muncul kemarau yang panjang. Itu kan sebenarnya satu siklus yang sebenarnya tidak bisa kita putuskan. Semuanya bersambung. Hai hambaku yang melampaui batas, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Hai hambaku, Allah katakan dalam Az-Zumar 53, yang melampaui batas terhadap dirinya. Melampaui batas artinya apa? Berbuat dosa. Nggak mungkin lah ulama berdosa, ustadz berdosa, orang awam berdosa, semuanya berdosa. Jadi kalau sekarang saya nggak bisa melihat panjenengan semuanya itu punya dosa, kan Allah tutupkan aib kita. Kalau panjenengan tahu aibnya saya, nggak bakalan percaya saya berbicara seperti ini. Siapa sekarang? Kullu bani Adamu khotok. Kullu bani Adam itu khotokun. Wa khairu khotoin ta'atawabin. Setiap anak Adam itu adalah bersalah. Itu sifat dasar sudah. Seperti panjenengan itu kalau lapar itu makan. Itu sifatnya seperti itu tuh. Lapar lagi makan. Lah kita seperti itu, kadang kita bertaubat kepada Allah, kadang nanti kita berbuat salah lagi. Lisan, telinga, hati, pikiran, semuanya itu adalah punya potensi untuk berbuat salah. Maka kullu bani Adam khotok. Setiap anak Adam itu punya potensi untuk salah. Maka orang-orang terbaik dari Bani Adam adalah at-tawabin, orang-orang yang mereka itu bertaubat. Bahkan dikatakan ekstrimnya nih, Allah Subhanahu wa taala, seandainya seluruh umat di dunia ini, makhluknya Allah itu semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan matikan mereka. Kemudian Allah akan datangkan sebuah umat, yang umat tersebut kemudian dia itu berbuat salah dan mereka itu bertaubat kepada Allah. Itu hadis di dalam keterangan seperti itu. Bahwasanya ini bagian dari diri seorang hamba yang melekat. Jadi tapi tidak melegitimasi, tidak membenarkan, bukan. Tapi itu sesuatu yang tanpa disadari pun kita sudah berbuat kesalahan. Maka Allah paling suka kepada siapa? Kepada orang innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu paling suka kepada orang yang bertaubat. Maka perbanyaklah taubat. Kapan waktu yang paling utama bertaubat kepada Allah? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur. Jadi kepanjenengan kalau mau istiqamah sebenarnya gampang Bapak yang dirahmati Allah. Istiqamahnya kita adalah 5 menit sebelum waktu subuh kita sholat tahajud 2 rakaat, tutup 1 witir, selesai itu. Nggih, enggak banyak-banyak tapi adwamuha wa inqal, sedikit tapi konsisten. Nggih insyaallah. Maka setelah selesai sholat tahajud, sholat witir, panjenengan itu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau enggak Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Itu level tertinggi dari istighfar, namanya sayyidul istighfar. Kalau enggak membaca doanya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nama doanya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doanya Nabi Yunus alaihissalam. Itu doa istighfar juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. Gitu. Maka dikatakan ketika Nabi Adam mengatakan seperti itu kan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni kan. Insyaallah.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ayat yang mulia ini berisi seruan kepada orang yang berbuat maksiat, baik kekafiran dan lainnya, untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan bahwa Allah mengampuni seluruh dosa. Kau yakin aja Allah itu pasti mengampuni seluruh dosa. Itu adalah sesuatu yang kita yakini, prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kita mungkin seringkali berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, insyaallah. Jadi seperti itu. Kemudian tidak boleh berputus asa. Wala tayyasu min rauhillah. Bahasanya seperti itu. Kita tidak boleh berputus asa dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari turunnya ayat ini. Barang siapa yang berputus asa, sesungguhnya dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang melakukan dosa beberapa kali dan ia bertobat, Allah akan tetap mengampuni. Dia berdosa, terjatuh lagi berdosa, tapi tidak menggampangkan, meremehkan dosa lagi. Tidak meremehkan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan tetap mengampuni. Ada seorang hamba yang berbuat dosa. Dia mengatakan Allahumma firli dzambi. Dzambi itu artinya dosa, dzambi, dosa. Ya Allah, ampuni dosaku. Lalu Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang akan mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian hamba tersebut mengulang lagi berbuat dosa, lalu dia mengatakan, ay Rabbi aghfirli dzambi. Dia berbuat dosa lagi tuh, jatuh lagi berbuat dosa itu. Maka dia beristighfar lagi, maka hambaku telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Maka Allah mengampuni dosanya. Diampuni lagi, dia berbuat dosa lagi, berulang seperti itu. Karena mungkin dia tadi itu mungkin belum berpindah ke tempat yang baik. Ada keinginan dia untuk berbuat mengulang itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengampuni dosa kita dengan komitmen kita bertekad untuk untuk menghindari dosa tersebut. Seandainya kemudian kita masih ada keinginan berbuat dosa, maka kemudian kita jatuh lagi, kembali lagi kepada Allah, terus seperti itu sampai kemudian kita itu bisa betul-betul menjauhi, bisa kita kemudian menghindari perbuatan dosa tersebut. Nah, ini menjadi salah satu hal yang perlu kita lakukan, perlu kita renungi bersama, perlu kita tafakuri sebagai satu ibroh, bahwasanya sebagai seorang manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW disampaikan bahwasanya setiap anak Adam itu khotoun, dia itu banyak berbuat salah, banyak berbuat lupa. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang mereka itu senantiasa mampu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kuncinya tidak meremehkan terhadap perbuatan dosa tersebut. Ketika panjenengan berbuat sesuatu kok hatinya merasa nggak enak, itulah dosa. Tanya kepada hati panjenengan. Mengalukan sesuatu kok kemudian hati kita itu merasa nggak nyaman. Panjenengan sholat tiap hari, karena gini, sholat itu ada beberapa pendapat. Imam Ibnu Hambal mengatakan sholat itu berjamaah di masjid hukumnya wajib. Imam Ibnu Hambal ini yang dipakai oleh saudara-saudara kita Salafi. Jadi kalau ada seorang laki-laki tidak sholat di jamaah di masjid, maka dia dikatakan sebagai berdosa. Kalau Imam Syafi'i sunnah muakkadah, fardu kifayah. Kalau sebagian sudah sholat, maka sebagian yang lainnya tersebut itu tidak berdosa. Tapi kalau ada satu tempat kemudian tidak ada yang sholat, berdosa semuanya. Imam Malik kalau tidak salah mengatakan sebagai sunnah muakkadah. Walau alam bisawab, nanti bisa dicek. Sunnah muakkadah berarti ketika dilakukan mendapat pahala, ketika tidak pun sesungguhnya hal tersebut tidak mendapatkan dosa. Tapi kami lebih yakin bahwasanya sholat berjamaah di masjid adalah suatu keharusan bagi seorang laki-laki untuk menegakkan syiar Allah di muka bumi, insyaallah. Mungkin seperti itu karena sudah masuk waktu Isya, insyaallah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya ada beberapa pembahasan yang lainnya yang bisa kami sampaikan untuk panjenengan semuanya, tapi karena waktu tentu saja kami berharap hal ini sebagai bentuk rasa harap kita kepada Allah. Jadi dalam diri seorang hamba harus ada tiga hal: al-khauf, ar-raja, wal mahabbah. Terakhir itu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Jadi ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu, dan jadikan amalan-amalan yang mendatangkan kecintaanmu kepada diriku. Itu sebenarnya kuncinya kita supaya kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya
ampunan Allah itu maha luas. Jangan menganggap ampunan Allah itu sempit, jangan menganggap Allah itu subhanahu wa ta'ala itu adalah sebagai Rabb yang tidak memiliki belas kasihan. Karena sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, dan Allah maha suci atas apa yang disifatkan oleh orang-orang kafir kepadanya. Insyaallah kita semuanya yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni setiap dosa, apalagi dosa kecil. Insya Allah kalau kita beristighfar, tidak meremehkannya, bertekad untuk menjauhinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ubali, aku nggak peduli dia berbuat dosa seluas langit dan bumi, aku pasti akan mengampuninya. Itulah bentuk roja kita kepada Allah, dengan tetap menegakkan apapun yang diperintah Allah sebagai bentuk ketakwaan kita. Takwa itu adalah ketika kita mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tidak dikatakan orang yang beriman atau orang yang bertakwa ketika dia mematuhi perintah Allah, sholat dia, sayangnya dia tidak baik kepada tetangga, maka dikatakan tidak bertakwa kepada Allah. Karena berbuat baik kepada tetangga termasuk salah satu perintah Rasul. Kan seperti itu nggih? Wa mangkana, bahasanya adalah barang siapa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka muliakanlah tetanggamu. Maka dua hal itu harus berpadu. Maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Tiga hal itu adalah ibadah mahdhah kepada Allah. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Allah tutup dengan apa? Waf'alul khaira, dan kerjakanlah kebaikan. Maka ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan cara-cara yang baik. Dua hal itu berpadu dalam diri seorang manusia, insyaallah menjadi insan yang kamil. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kami tutup, monggo kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.